Sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah dibangun oleh darah, jantung, dan pembuluh darah. Kita bahas satu persatu. Darah. Ada bagian padat yaitu sel-sel darah dan ada bagian cair yaitu plasma darah. Bagian yang padat terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping-keping darah atau trombosit. Darah, sel darah merah atau eritrosit tidak memiliki inti atau nukleus. Mengandung hemoglobin atau zat warna merah pada darah untuk mengikat oksigen. Jumlahnya 4-5 juta per milimeter kubik. Bentuknya bikonkav, cekung di kedua sisinya. Waktu hidupnya 120 hari. Fungsinya untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan CO2 dari jaringan tubuh ke paru-paru. Sel darah putih atau leukosit memiliki inti sel yang besar. Jumlahnya 6-9 ribu per milimeter kubik. Bentuknya amoeboid atau berubah-ubah. Waktu hidup 100-300 hari. Fungsinya untuk kekebalan tubuh. Berkemampuan diapedesis yaitu keluar dari pembuluh darah. Macam-macam sel darah putih atau leukosit. Pertama adalah limfosit, sel darah putih yang dibentuk dalam jaringan limfa berukuran kecil berinti satu, tidak dapat bergerak, fungsinya untuk kekebalan atau imunitas. Monosit, sel darah putih berinti bulat, bersifat fagosit dan dapat bergerak cepat. Neutrofil, sel darah putih yang intinya bercabang-cabang seperti batang atau berinti bengkok, bersifat fagosit dan protoplasmanya berbulir atau bergranular. Eosinofil, yaitu sel darah putih yang mengandung bintik-bintik kemerahan yang makin bertambah jumlahnya jika ada infeksi, bersifat fagosit dan protoplasmanya berbulir atau bergranular. Basofil adalah sel darah putih berbintik-bintik kebiruan dan bersifat fagosit. Keping-keping darah atau trombosit tidak berinti sel, jumlahnya 200-400 per milimeter kubik. Tak beraturan bentuknya, umurnya 8 hari. Fungsinya untuk pembekuan darah. Proses pembekuan darah. Ketika trombosit pecah mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Tromboplastin merubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium. Trombin merubah fibrinogen menjadi fibrin sehingga darah membeku dan luka tertutup. Golongan darah sistem ABO. Ada 4 macam yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Dibedakan karena adanya agglutinogen atau antigen dalam plasma darahnya dan agglutinin. Golongan darah A memiliki agglutinogen A dan agglutinin beta. Golongan B memiliki agglutinogen B dan agglutinin alpha. Golongan darah AB memiliki agglutinogen A dan B, sedangkan agglutininnya tidak punya. Golongan darah O tidak memiliki agglutinogen dan memiliki agglutinin A dan B. Jantung terletak dalam rongga dada, miring ke sebelah kiri di antara paru-paru kanan dan kiri. Dinding jantungnya memiliki 3 lapisan, dari paling luar yaitu perikardium, kemudian tengahnya miokardium, ini otot jantung, dan endokardium. Massa jantung kurang lebih 300 gram, sebesar kepalan tangan, fungsinya untuk memompa darah. Jantung terbagi atas 4 ruangan yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Ini adalah gambar jantung dari luar. Pembuluh darah yang mensuplai makanan untuk jantung yaitu arteri koronaria atau nadi tajuk. Sedangkan yang besar-besar ini aorta, kemudian arteri paru-paru. Jika dibuka tampak jelas ini serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri.
otot yang paling tebal di daerah bilik kiri, karena memompa darah yang paling capek ini memompa darah ke seluruh tubuh sehingga ototnya paling tebal. Kemudian di sini ada katup atau klep sehingga darah tidak bisa pulang, disebut katup tricuspidalis. Ini juga ada katup atau klep di cuspidalis sehingga darah dari serambi menuju bilik tidak akan kembali lagi ke serambi jika ada kontraksi di bilik. Aliran darah dalam jantung. Darah dari seluruh tubuh dan daerah kepala masuk ke serambi kanan. Dari serambi kanan dipompa ke bilik kanan. Dari bilik kanan dipompa menuju ke paru-paru melalui arteri paru-paru. Kemudian dari paru-paru setelah mengambil oksigen masuk lagi ke serambi kiri. Dari serambi kiri dipompa menuju ke bilik kiri. Dari bilik kiri dipompa ya menuju ke keluar melalui aorta, kemudian ke arteri menuju ke seluruh tubuh dan akhirnya nanti kembali lagi ke pembuluh vena cava, masuk lagi ke serambi kanan dan seterusnya begitu. Pembuluh darah ada pembuluh nadi dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri, pembuluh darah yang berisi darah meninggalkan jantung. Memiliki ciri-ciri dindingnya tebal, kuat dan elastis. Denyutnya terasa, letaknya tersembunyi. Jika terluka, darah memancar. Pada gambar ini yang berwarna merah, ini arteri. Kemudian pembuluh balik, pembuluh darah yang berisi darah menuju jantung. Ini gambarnya yang biru ya. Dindingnya tipis dan tidak elastis. Denyutnya kurang terasa, letaknya di bawah kulit. Jika terluka, darah hanya menetes. Kemudian pembuluh kapiler, pembuluh darah yang paling kecil. Pembuluh darah halus yang tebalnya hanya selapis sel. Berfungsi sebagai tempat pertukaran zat antara darah dengan sel-sel pada jaringan tubuh. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Makanya manusia memiliki sistem peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah kecil, peredaran darah dari bilik kanan menuju ke paru-paru melalui arteri paru-paru menuju ke paru-paru, kembali ke jantung melalui vena paru-paru. Ini satu-satunya vena di tubuh kita yang kaya oksigen. Kalau ini satu-satunya arteri yang kaya karbon dioksida. Darah dari bilik kanan menuju ke paru-paru, kembali lagi ke jantung serambi kiri. Itu disebut peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil, inilah darah melakukan pertukaran gas di paru-paru. Darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen dari alveoli paru-paru. Peredaran darah besar. Peredaran darah dari bilik kiri jantung dipompa menuju ke seluruh tubuh melalui aorta, kemudian arteri, kemudian ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung melalui pembuluh vena, kemudian menuju yang vena utama, vena cava, masuk ke serambi kanan. Peredaran darah besar inilah darah yang banyak mengandung zat sisa metabolisme dan karbon dioksida dibawa dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Sistol dan diastol. Mungkin kalian pernah sebelum diperiksa dokter itu ditensi dulu. Tensimeter adalah alat untuk mengukur tekanan darah. Jika ada tekanan darah 120/80 itu normal. Yang dimaksud 120 itu tekanan sistol. Sistol itu tekanan pada saat otot jantung berkontraksi. Sedangkan yang 80 itu adalah tekanan diastol, tekanan pada saat jantung relaksasi. Kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Arteriosklerosis
adalah penimbunan zat kapur pada dinding pembuluh darah. Beda R saja. Kalau ada R berarti kapur, kalau tidak ada R berarti lemak. Varises adalah pelebaran pembuluh vena pada kaki. Ambeien atau disebut juga wasir atau hemoroid adalah pelebaran pembuluh balik atau pembuluh vena di daerah anus. Stroke, pendarahan akibat pecahnya pembuluh darah, biasanya di otak. Hipertensi atau tekanan darah tinggi, ini lebih dari 120/80. Hipotensi, tekanan darah rendah, ini tekanan sistol dan diastolnya kurang dari 120/80. Leukopeni, jumlah leukosit atau sel darah putihnya sangat kurang dari normal. Leukositosis, jumlah sel darah putihnya dalam jumlah besar atau di atas normal, biasanya ada infeksi. Leukemia atau kanker darah adalah pertumbuhan sel-sel darah putih yang sangat berlebihan atau tak terkendali. Hemofilia, penyakit menurun di mana darah sukar membeku. Talasemia, kerusakan hemoglobin, bentuk eritrositnya lonjong dan kecil. Demikian penjelasan singkat tentang peredaran darah pada manusia serta penyakit dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.